Pemirsa, hari ini bersama Berham, kita lihat bahwa dalam kovenan, Tuhan yang berinisiatif menyatakan siapa dirinya, sehingga semua janjinya digenapi. Mari kita perhatikan baik-baik. Shalom anak-anak, kita berjumpa lagi. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih hari ini Engkau memberikan kembali waktu untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolonglah supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, supaya apa yang kami dengarkan itu boleh kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, seperti biasanya ketika malam sudah datang, maka Abram beserta seluruh pengikut-pengikutnya atau hamba-hambanya masuk di dalam saat untuk tidur malam, termasuk Sarai, istrinya. Tapi malam itu sangat berbeda dengan malam-malam seperti biasanya yang lain. Kenapa? Karena malam hari itu dalam penglihatan Allah berfirman kepada Abram. Apa sih maksudnya dalam penglihatan? Dalam penglihatan itu artinya Abram belum tidur. Abram belum terlelap dalam tidur. Artinya Abram masih matanya terbuka, masih dalam keadaan sadar. Maka Allah berfirman kepada Abram, "Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Ketika Abram mendengar perkataan itu, dia balik berbicara kepada Tuhan. Abram mengatakan, "Apa yang akan Engkau berikan kepadaku ya Tuhan? Semuanya itu pasti akan diwarisi oleh Eliezer hambaku. Karena aku tidak mempunyai keturunan atau aku tidak mempunyai anak." Maka Tuhan menjawabnya, "Eliezer orang Damsyik ini tidak akan mewarisi kekayaanmu. Tetapi anak kandungmu sendiri yang akan mewarisinya." Yang dimaksud anak kandung oleh Tuhan adalah anak dari Abram dan Sarai. Waktu itu Abram dalam hatinya tentunya bertanya, "Bagaimana mungkin aku sudah tua, Sarai sudah tua?" Tapi Tuhan tahu isi hati Abram. Tuhan mengajak Abram untuk keluar dari kemahnya dan diajak untuk sedikit melihat ke langit yang saat itu penuh dengan bintang-bintang. Dan Allah berkata, "Abram, coba lihat bintang-bintang itu. Jikalau engkau bisa menghitungnya, maka sebegitu banyaklah keturunanmu." Wah, Abram saat itu menjadi percaya terhadap omongan Tuhan. Maka Tuhan menghitung percayanya Abram sebagai kebenaran. Maka Tuhan teringat akan janjinya bahwa Tuhan akan menjadikan bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu perlu juga punya tanah yang luas. Seperti Tuhan pernah berjanji bahwa Tuhan akan mengajak Abram keluar untuk pindah ke negeri yang lain. Maka Tuhan berfirman kepada Abram, "Abram, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim dan akan memberikan negeri ini kepadamu." Waktu Abram mendengar itu, Abram bertanya kepada Tuhan, "Bagaimana aku tahu bahwa negeri ini akan diberikan kepadaku?" Tuhan mengatakan, "Begini, sekarang ambil lembu betina yang berumur 3 tahun, kambing betina berumur 3 tahun, domba jantan berumur 3 tahun, burung tekukur, dan burung merpati. Untuk ketiga binatang yang besar-besar itu kamu belah menjadi 2,
Satu sisi kamu taruh sebelah kanan, satu sisi taruh sebelah kiri. Terus seperti itu. Dan burung tekukur dan merpati tidak dibelah. Ketika itu, zaman seperti Abram hidup, orang yang mengadakan perjanjian untuk menjamin bahwa janjinya ditepati, dilakukan seperti itu, maka orang yang berjanji, jadi dua orang ya, harus melewati tengah-tengah binatang itu. Dengan catatan, jika ada orang yang melanggar janjinya atau tidak menepati janjinya, maka orang itu harus dibunuh, dibelah menjadi dua. Wah, Allah memakai cara itu supaya Abram percaya bahwa janjinya untuk memberikan negeri itu pasti dijamin tidak meleset. Atau dengan kata lain, Tuhan pasti tepati janjinya. Karena apa? Karena Tuhan menjaminkan dirinya untuk menepati janjinya. Abram tidak berjanji kepada Tuhan. Tuhan Sang Pencipta berjanji kepada manusia ciptaannya. Nah, anak-anak sekalian, tahukah kalian bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa dirinya melewati potongan kedua binatang itu? Maka ketika malam hari, waktu gelap, Abram masih terbuka matanya. Tuhan melewati potongan binatang-binatang itu dengan tampil seperti obor, tampil sebagai suluh yang bergerak berjalan di tengah-tengah potongan binatang itu. Artinya Tuhan mengatakan, sepertinya Tuhan berkata demikian, Abram, inilah aku sudah melewati potongan ini. Maka janji itu pasti aku tepati. Nah, ketika Abram melihat itu, Abram tahu ini adalah janji yang sungguh-sungguh pasti ditepati. Karena Allah sudah berjanji, dirinya yang sudah menjadi jaminan. Kalau dalam zaman sekarang membuat perjanjian tidak ada lagi seperti itu. Biasanya di atas kertas ditulis atau diketik, maka ditempel materai tanda tangan, itu jaminan. Tetapi jaminannya bukan nyawanya, bukan hidupnya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia janjikan hidupnya untuk umatnya. Maka Abram menjadi percaya kepada janji Tuhan. Kalian tahu berapa luas tanah yang diberikan kepada Abram dan keturunannya? Tuhan berikan mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Itu yang Tuhan berikan, betapa luasnya. Tuhan berikan untuk mempersiapkan keturunan Abram boleh hadir di muka bumi nantinya. Anak-anak sekalian, sungguh luar biasa Tuhan menjamin janjinya dengan hidupnya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan sudah menolong kami untuk mengerti, untuk mengetahui bahwa janji yang Tuhan berikan bukan dijamin dengan barang-barang yang tidak berguna atau barang-barang yang bisa habis. Tetapi Tuhan menjamin janji Tuhan itu dengan diri Tuhan sendiri. Ajarkan kami untuk menjadi seperti Abram yang terus memegang janji Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sangat menarik. Abram sadar bahwa manusia itu pasti bahagia kalau berada dalam lingkaran perjanjian dengan Allah dan belajar selalu taat. Ayo kita belajar terus dari Wahyu Khusus Kejadian pasal 16 ayat 1-9.